Karena pada dasarnya hidup ini adalah ujian ya. Dan contoh yang terbaik adalah manusia-manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal dengan para rasul Allah. Rasul jamaknya rusul ya. Yang salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am surah ke-6 ayat ke-90, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Mereka, maksudnya para nabi-nabi itulah, ulaika alladzin, yang mereka itu hadallah, telah Allah berikan hidayah kepada mereka ini. Fabihudahu muqtadi, maka itu ikutilah petunjuk-petunjuk mereka yang disampaikan oleh mereka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan semua ajaran para nabi itu ambil, termasuk ketika kalian menghadapi apapun, termasuk masalah, ujian. Banyak sekali ayat, diantaranya yang salah satunya bisa kita contoh adalah ketika peristiwa Nabi Ya'qub alaihissalam, beliau sedih ya ketika dikabarkan oleh anak-anaknya yang lain bahwasanya salah satu anak beliau yang bernama Yusuf alaihissalam, waktu itu belum menjadi nabi ya, dimakan oleh serigala ya. Anak-anaknya yang lain kan merekayasa ya, bidamin kezib, dengan darah yang palsu, darah domba atau kambing mereka potong, darahnya mereka ini kan ke bajunya ini ya, beliau dibohongin ya. Apa yang beliau ucapkan? Diabadikan kalimat kesedihan beliau oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Yusuf, surah ke-12 ayat ke-86, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qal innama ashku bassi wa huzni ila Allah, kata beliau, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Innama ashku bassi, sesungguhnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, ashku, aku mengadukan kesusahan, wa huzni, dan kesedihanku. Ya Allah, sedihnya saya, susahnya saya. Seolah-olah dengan bahasa kita seperti itu. Mengadunya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ashku bassi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui, wahai anak-anakku sekalian, maksudnya. Yang kita garis bawahi adalah sikap beliau ini. Ulaikal ladzin, kata Allah Subhanahu wa taala tadi, mereka itulah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk, maka teladani mereka. Salah satunya ini. Jadi apapun, makanya kita diajarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan sebelum itu alhamdulillah ya, keterangan singkat yang kemarin dikasih Syekh Ali Jabir itu di UGD kayaknya itu kan, beliau kan juga mengawali seperti itu, alhamdulillah innalillahi, ya kan, diawali dengan alhamdulillah dahulu. Karena semua yang terjadi itu semuanya dalam aturan Allah yang sudah diatur, takdir, ya kan beliau sebutkan. Ya semuanya memang ditakdirkan, segala sesuatu setelah terjadi itulah yang disebut dengan takdir. Dalam surah Yusuf ya, surah ke-12 ayat ke-86. Juga yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ayub alaihi salatu wassalam, dia dikenal dalam banyak tafsir, sehingga disampaikan oleh para ulama, diuji oleh Allah dengan sakit yang enggak sembuh-sembuh. Tadinya enggak sakit. Ucapan yang diabadikan Allah, yang terucap oleh beliau apa? Dalam surah Shad ya, surah Shad ke-38 ayat 44, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan ucapan beliau, sikap beliau yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati, kata Allah Subhanahu wa taala,
dia Ayyub alaihi salatu wassalam itu sabiran, orang yang sabar. Ini yang memuji Allah ya, bukan Rasul Allah yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna wajadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Dialah sebaik-baik hamba. Disebutkan ni'mal 'abdu, dialah sebaik-baik hamba. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu awwab, dan sesungguhnya dia amat sangat taat kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Dicontohkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini, kalau kita menemui masalah, adukan dahulu itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang tidak ditulis dalam Al-Qur'an, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dengan hadis qudsi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah tabaraka wa taala, idza talaitu 'abdil mu'min falam yashkuni ila 'uwadihi atlaqtuhu min asari thumma abdaltuhu lahman khairan min lahmihi wa daman khairan min damihi thumma yasta'niful 'amal. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman, aku akan memberikan, jika aku memberikan ujian, bala ya, ujian, cobaan, musibah kepada hambaku yang beriman, sedangkan dia tidak mengeluh kepada orang. Kalau dia sakit, ada orang yang mengunjunginya, tapi dia tidak mengeluh. Dia tidak berkeluh kesah kepada orang yang mengunjunginya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku akan lepaskan dari penyakit itu, dari penyakit yang dia idap itu, satu. Kemudian aku gantikan dengan daging yang lebih baik dari daging yang ada di badannya dia itu. Juga aku gantikan dengan darah yang lebih baik dari darahnya itu. Kemudian dia memulai amalnya bagaikan bayi yang baru lahir. Jadi ditahan. Adukanlah segala sakitnya kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau dokter nanya, iya. Dibilangin sakitnya di mana, Pak? Jangan diam ya. Jangan diam. Walaupun juga pertanyaannya mungkin bagaimana kalau kita istilahnya curhat ya segala macam. Jangan terlalu berlebihan. Kalau bukan berarti kalau kita punya masalah nggak boleh bilang kepada orang yang mungkin kita duga kuat bisa membantu kita memberikan solusi. Ya silakan, tapi jangan semuanya gitu loh. Apalagi curhatnya itu dibuka seluas-luas ya, yang namanya sekarang medsos ya. Ditulis di medsos. Punya teman 100 tahu masalahnya. Masalah yang dia punya itu tahu semua temannya, katakanlah berapa ya, misalnya kita punya Instagram apapun ya. Tahu itu. Itu kan ada rasa plong kita itu, usahakan ketika kita itu curhatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau namanya kita mau mencari solusi ya, setelah kita mengadu kepada Allah, berdoa kepada Allah, ada orang yang kita duga kuat bisa membantu kita keluar dari masalah itu, ya oke, nggak apa-apa. Tapi jangan kepada orang yang kira-kira dia juga nggak bisa bantu. Tapi saya pengen tahu aja, saya pengen aja supaya dia tahu masalah saya. Nah, ini yang kita khawatirkan di sini tadi itu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengingatkan kita ya dalam surah yang sangat pendek. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr, ya kan, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Manusia itu semuanya rugi. Semuanya rugi. Manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala itu semuanya rugi, illal ladzina amanu. Keluar dari yang rugi itu adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa 'amilus shalihat. Dia beramal saleh setelah beriman.
Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling memberikan pesan, nasihat, wa tawassaw bil haqq, dengan yang benar. Oh, ini salah, yang benar itu kayak gini. Sampaikan. Wa qulil haqqa wa in kana murran, ya kan, kata Nabi SAW, sampaikan yang benar itu walaupun enggak enak. Dan seringnya enggak enak. Tinggal caranya saja. Wa tawassaw bis sabr. Dan saling memberikan pesan untuk terus bersabar. Ketika kaya itu sabar, sabarnya gimana? Kendalikan kekayaan itu. Jangan sampai jatuh kepada yang haram. Pendek sekali ayat ini sehingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kata beliau, "Lau tadabbaran nas", seandainya orang-orang nih, manusia ini mentadabbur ayat ini, hadhihi surah yang ini, yang pendek ini, yang 3 ayat ini saja, lawasa'athum, maka pasti niscaya surah ini sudah cukup untuk mereka, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sikap ini kan, sikap kita bagaimana dalam hidup ini, harus beriman dengan iman yang kokoh, yang teguh, yang kuat. Cukup di situ saja enggak, beramal soleh. Isi amal yang saleh itu apa? Sesuai dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan menurut saya, bukan menurut antum, bukan menurut siapapun, tapi menurut Rasulullah, ittiba, ya, namanya mengikuti. Habis itu sabar. Sabar dalam beriman, sabar dalam beramal saleh. Amal saleh itu semuanya dah. Menjauhi yang dilarang, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya apa? Ya taat. Dengan sabar itu artinya kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam surah Ar-Ra'd surah 13 ayat ke-24 itu Allah menyebutkan ya bahwasanya bagaimana endingnya orang-orang yang bersabar itu, sehingga di dalam surga diucapkan kepada mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar." Selamat sejahtera kepada kalian semua. Apa? Untuk apa? Karena apa? Bima sabartum. Karena kesabaran yang kalian miliki dahulu ketika kalian hidup di dunia. Fa ni'ma 'uqbad dar, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahannya itu. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Endingnya surga. Surah Ar-Ra'd ayat ke-24 bercerita tentang itu. Surga. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Jabir radhiyallahu anhu, saking hebatnya balasan orang-orang yang sabar di dunia itu, hadis ini sering kita dengarkan dari Jabir, yawaddu ahlul 'afiyah yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala' as-sawab law anna juludahum kanat qurridat fid dunya bil maqarid. Masya Allah. Saking besarnya, luar biasanya balasannya terhadap orang-orang yang sabar ketika mereka hidup di dunia, padahal mereka diberikan berbagai macam ujian, sehingga Allah menyebutkan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya ahlul bala. Orang yang hidup jadi dunia itu kena ujian terus. Bala itu jadi bahasa Indonesia kan? Bala bencana ya. Ujian terus, ahlul bala. Sampai-sampai orang yang sebaliknya disebutkan oleh Nabi SAW ahlul afiyah. Jadi bahasa Indonesia, sehat wal afiat. Al-afiyah, nyaman terus hidup di dunia. Ketika mereka melihat orang-orang ahlul bala itu, kata Nabi SAW, hebat sekali mendapatkan balasan. Orang-orang yang selalu nyaman hidup di dunia, saat melihat pahala yang diberikan kepada ahlul bala tadi itu, nanti pada hari kiamat mereka itu ingin banget seandainya mereka bisa hidup lagi ke dunia ini dan keadaan mereka menderita. Menderitanya gimana? Dipotong-potong badan mereka itu. Masya Allah. Ingin kalau saja kulit mereka dipotong dengan gunting saat mereka hidup di dunia. Maksudnya itu ibarat ya. Gak ada, tapi ada ya. Kemarin Masya Allah, wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kemarin itu ada korban pembunuhan. Wal'iyadzubillah, dimutilasi ya. Kita berlindung kepada Allah dari musibah.
yang seperti ini. Tapi ketika Allah sudah menentukan, sabarnya itu yang harus kita kuatkan. Hadis hasan. Kata Syekh Al-Albani, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Masya Allah. Sampai-sampai iri itu. Sampai-sampai irinya itu bukan sekarang ya, nanti. Di dunia itu kan ada yang namanya iri ya. Diharamkan kepada yang sifatnya duniawi. Tapi dianjurkan oleh Nabi SAW kita iri kepada yang sifatnya ukhrawi. Kita melihat ibadah seseorang, sementara kita nggak sampai ke situ, kita boleh iri untuk terus memotivasi. Dianjurkan itu. Nah di akhirat itu ada orang iri nanti melihat balasan-balasan yang hebat itu, masya Allah. Dulu di dunia ternyata predikatnya ahlul bala, kata Nabi SAW. Yang iri ini tadi siapa? Ahlul afiyah, masya Allah. Terakhir hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazalat bihi faqatun fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh. Wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billahi ta'ala fayushkullah lahu birizqin ajilin aw ajilin." Siapa saja yang ditimpa kesulitan, kata Nabi SAW, siapa saja yang ditimpa kesulitan, lalu dia mengadukannya, dia mengadunya kepada manusia, ya curhat tadi dia, maka kesulitannya tidak akan pernah bisa teratasi, kata Nabi SAW. Ini beliau yang ngomong ya. Beliau yang ngomong ya. Tapi sebaliknya, wa man nazalat bihi faqatun, siapa saja yang sama mengalami hal yang sama, siapa yang ditimpa oleh dengan kesulitan, wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billahi, dia mengadukannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fa yushkullahu lahu birizqin ajilin aw ajilin, maka Allah akan segera memberikannya rizki, baik cepat atau lambat, tapi pasti, kata Nabi SAW, akan Allah berikan solusi. Tapi sekali lagi ya, bukan berarti kita nggak boleh mencari solusi bantuan kepada manusia, tapi jangan ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pertimbangan gitu loh. Tapi jangan lebay tadi itu. Diumumkan kepada seluruh teman. Biasa tadi itu kan di medsos, entah Facebook, entah Instagram atau apapun yang namanya itu, diblas informasinya itu. Jangan seperti itu. Adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau melihat kepada kalimat redaksinya ini, harfiahnya ini, tidak boleh sama sekali. Adukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masya Allah, ini bimbingan untuk kita. Bagaimana tadi sikap para Rasul Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pujian Allah, bagaimana kalimat yang diabadikan dari hamba-hamba yang terpilih, Rasul-Rasul Allah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci kita Al-Qur'anul Karim, yang harus menjadi pegangan untuk kita semua. Sehingga kembali ujungnya kepada ayat yang sama-sama sering juga kita dengar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah bantuan, ista'inu bis-sabr, dengan kesabaran, was-shalah, dan salat. Jangan buru-buru pengen selesai salat itu. Karena ini kunci kita yang akan kita kasih di akhirat nanti untuk membuka surga itu dengan salat kan. Yang pertama sekali kita akan dicek amal kita itu ya salat itu. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah as-shalah kan. Orang enggak karu-karuan salatnya. Masyaallah. Gimana mau aman? Satu, yang kedua kesabaran. Sabar ini yang memang inilah dicontohkan. Dan gak ada yang enak ya namanya kesulitan itu. Gak ada yang enak. Ketika kita melihat orang enak dengan banyak harta berlimpah sekalipun belum tentu itu. Bisa jadi stres ya kan. Bahkan ada yang gak mampu mengelola, terlilit utang. Wal'iyadzubillah. Ada yang bunuh diri. Masya Allah. Itu azab di dunia dan di akhirat.